Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih dan solihah? Semoga hari ini anak-anak solih dan solihah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta Allah selalu melindungi anak-anak solih dan solihah dari berbagai hal. Dan tetap semangat belajarnya ya anak-anak solih dan solihah. Dan insyaallah hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan di pelajaran yang ke-13 masih sama. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal dan latihan soal dari pembelajaran yang ke-13 ini. Sebelum kita memasuki ke contoh soal dan latihan soal, sebelumnya kita akan membaca dulu percakapan yang ada di bab tersebut ya anak-anak solih dan solihah. Diikutin ya. Didengerin ya anak solih dan solihah. Ayo bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Madza indaka? Apa yang kamu punya atau kamu miliki? Artinya ya. Jamal, assalamualaikum. Hamid, waalaikumsalam warahmatullahi. Jamal, sabahul khair. Selamat pagi Hamid. Hamid, sabahun nur. Selamat pagi juga atau selamat pagi kembali Jamal. Jamal, madza indaka? Apa yang kamu punya atau apa yang kamu miliki Hamid? Hamid, indi tufahun. Aku mempunyai satu buah apel. Jamal, wa madza indaka? Dan apa yang kamu punya atau dan apa yang kamu miliki Ali? Ali, indi mauzun. Sekali lagi ya, kita ulangi membaca percakapannya. Kita mulai bersama-sama ya. Madza indaka? Artinya, apa yang kamu punya atau apa yang kamu miliki. Nah, madza indaka ka di sini itu untuk menunjukkan kepada laki atau untuk laki. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan membahas kepunyaan atau kepemilikan untuk digunakan oleh perempuan. Jadi nanti akan berubah, bukan indaka lagi ya nanti. Sekarang kita lanjutkan ya membaca percakapannya. Jamal, assalamualaikum. Hamid, waalaikumsalam warahmatullah. Jamal, sabahul khair. Artinya, selamat pagi Hamid. Hamid, sabahun nur. Artinya, selamat pagi juga atau selamat pagi kembali Jamal. Jamal, madza indaka? Artinya, apa yang kamu punya atau apa yang kamu miliki Hamid. Hamid, indi tufahun. Artinya, aku mempunyai satu buah apel. Jamal, wa madza indaka? Artinya, dan apa yang kamu punya atau dan apa yang kamu miliki Ali? Ali, indi mauzun. Artinya, aku mempunyai satu buah pisang. Alhamdulillah, sekarang kita sudah selesai membaca percakapannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai contoh soal dan latihan soal. Kita mulai ya anak-anak solih dan solihah. Silakan diperhatikan mengenai contoh soalnya ya, agar anak-anak solih dan solihah paham. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, coba anak-anak solih dan solihah perhatikan contoh soal yang ada di layar handphonenya masing-masing. Nah, contoh soal di sini yang pertama contoh soalnya madza indaka? Indi kitun. Apa artinya ya? Apa yang kamu punya atau apa yang kamu miliki, itu arti dari madza indaka. Lalu indi kitun artinya aku mempunyai seekor kucing. Indinya itu di sini apa tadi? Mempunyai atau memiliki. Nah, kitun itu apa kemarin anak solih dan solihah kan sudah mengartikan mufradatnya, yaitu seekor kucing.
Nah, pembahasan soalnya, coba anak-anak soli dan solihah diperhatikan di pembahasan soal. Nanti ketika Ustazah memberikan contoh soal kepada anak-anak soli dan solihah, anak-anak soli dan solihah tinggal melihat ke pembahasannya. Misalkan Ustazah ngasih soalnya sebagai misal contoh soalnya, apa yang kamu punya atau apa yang kamu miliki. Lalu anak-anak solih dan solihah tinggal diartikan apa itu apa ya artinya. Nah, silakan dilihat di pembahasannya. Nanti contoh soalnya itu ditulis di buku tulis ya anak-anak solih dan solihah. Nah, madza itu artinya apa, berarti apa itu bahasa Arabnya madza. Lalu anak solih dan solihah tulis madza. Terus yang kamu punya itu atau yang kamu yang kita miliki itu apa bahasa Arabnya. Nah, indaka itu apa yang aku punya, apa yang kamu punya. Salah ya, apa yang kamu punya atau apa yang kamu miliki. Nah, lalu anak-anak solih dan solihah tulis indaka. Jadi madza indaka. Nah, sudah jadi kan. Nah, lalu anak-anak solih dan solihah, nah, aku mempunyai itu bahasa Arabnya apa ya? Lihat juga di pembahasan soal ini. Nah, di situ indi artinya. Indi itu artinya aku mempunyai atau aku memiliki. Nah, jadi anak soalnya bisa mempunyai, bisa memiliki. Disesuaikan dengan kalimatnya agar nyambung ya. Nah, setelah itu seekor kucing. Apa seekor kucing? Nah, bisa dilihat di mufradat anak-anak solih dan solihah ya, yang sudah diartikan pekan kemarinnya lagi. Nah, setelah itu kita akan jika nanti anak-anak solih dan solihah tidak memahami dengan contoh soalnya ini kurang paham, bisa langsung tanyakan ke ustazah atau bisa perhatikan lagi nih video ini. Biar agar nanti anak-anak solih dan solihah paham, diulang-ulang ya penjelasannya. Jadi anak-anak solih dan solihah sebenarnya tinggal dilihat aja di pembahasan soal ini. Insya Allah nanti ketika dikasih tugas anak-anak solih dan solihah sudah mencatat contoh soal ini. Nah, anak-anak solih dan solihah sudah mudah deh mengerjakannya, tinggal dilihat di buku catatannya tentang pembahasan soal tadi. Nanti anak-anak solih dan solihah ketika sudah mendapatkan latihan soal tinggal dilihat di pembahasan aja. Insya Allah nanti anak-anak dan solih dan solihah bisa paham ketika melihat contoh soalnya dan latihan soalnya. Nanti tinggal diartikan aja apa itu bahasa Arabnya apa, kamu mempunyai atau kamu miliki itu bahasa Arabnya apa, terus aku mempunyai itu bahasa Arabnya apa, terus misalkan aku mempunyai seekor unta. Nah, unta itu apa bahasa Arabnya? Nanti anak-anak solih dan solihah tinggal cari di mufradat dan dimasukkan ke soal itu. Insya Allah paham ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke latihan soal. Nanti anak-anak solih dan solihah kerjakan soal di bawah ini dan dipindahkan ke buku tulis ya anak-anak solih dan solihah. Setelah itu anak-anak solih dan solihah kerjakan dan melihat ke contoh soal yang tadi, dilihat di pembahasannya nih, apa bahasa Arabnya apa, terus yang kamu punya atau yang kamu miliki itu bahasa Arabnya apa, ada kan tadi di pembahasan. Terus aku mempunyai, aku atau aku memiliki, ada juga tadi di pembahasan apa bahasa Arabnya. Nah, seekor kuda itu ada di mana? Ada di mufradat. Silakan dicari di mufradatnya. Nah, terus untuk soal yang kedua pun sama seperti itu. Dan untuk soal yang ketiga itu anak-anak solih dan solihah silakan masukkan mufradat apa saja. Contohnya madza indaka, indi, misalkan indi apa nih anak-anak solih dan solihah, misalkan lagi pengen punya sapi, bisa indi bakorotun atau indi battotun, bebek kan, atau juga bisa indi inabun, indi buratuqalun. Jadi tinggal ditambahin, terakhir itu ditambahin mufradatnya. Jadi mufradatnya yang dimasukin itu khusus nomor 3, 4, dan 5.
Untuk nomor 1 sama nomor 2 itu sama seperti contoh soal, tinggal diterjemahkan ke bahasa Arab. Seperti tadi kan ada di pembahasan. Dan untuk nomor 3, 4 dan 5, titik-titik di situ diisi dengan mufrodat yang sudah diartikan kemarin kayak kuda, unta dan lain-lainnya seperti kayak buah juga kan. Jangan lupa ya, masukin mufrodat yang ada di pembelajaran yang ke-13, bukan mufrodat yang lain. Jangan dimasukin madrasah. Jadi dimasukinnya seperti yang sudah kalian hafalkan 5 itu kan, bisa tuh. Yang 5 mufrodat kalian hafalkan bisa kalian masukkan ke nomor 3, 4 dan 5. Nah, insya Allah paham ya. Nah, jika sudah paham, nanti anak solih dan solihah tulis dulu dari latihan soalnya sama contoh soalnya ditulis di buku tulis bahasa Arab. Setelah selesai nanti dikumpulkan. Nah, nanti jika anak solih dan solihah sudah selesai mengerjakannya, nah anak-anak solih dan solihah kumpulkan ke ustazah. Nah, nilai satu soal itu nilainya 10 poin. Nah, nanti nilai ini akan Ustaz masukkan ke nilai harian anak-anak solih dan solihah. Jadi harus dikumpulin ya, jangan nggak dikumpulin atau lupa. Nanti jika ada materi yang tidak dipahami atau dari penjelasan ustazah yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung ke ustazah ya anak solih dan solihah, bisa melalui japri atau yang lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa ustazah sampaikan. Tetap semangat terus belajarnya. Ustazah tutup dulu ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.